ada yang beda tahu. Apanya itu Kak Coba Siska? lihat deh. Warna-warni. Baju kita Cerah sekali. warna-warni. Iya. Aku kuning. Aku biru. Aku hijau. Aku merah. Aku orange. Nah. Kakak-kakak baju kita kayak pelangi ya. Iya betul. Iya, Betul. Pelangi. Betul. Tapi bentar deh, kalau ngomong pelangi itu Kalisa tuh jadi ingat tentang janji. Oh, Iya deh janji. aku baru ingat waktu itu Kalisa janji sama aku dia akan bawa kue buat aku. Ya. Tapi dia nggak sampai hari ini belum dibawain. Sorry. Aku yang makan Kak, maaf. Tapi kakak-kakak tahu nggak? Kalau Tuhan itu memberikan janjinya sama umat pilihannya, sama anak-anaknya, Tuhan tetap setia loh Kak sama janjinya. Sekalipun kadang-kadang manusia kita ini suka nggak denger-dengeran. Tapi Tuhan tetap setia sama janjinya. Iya. Gitu ya Kak Debbie ya. Iya Kak Siska. Oke, kalau gitu kita mulai sekolah minggu kita hari ini ya. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mulai ibadah untuk hari ini. Bapa yang baik, janjimu akan selalu ada buat kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau menepati janjimu Tuhan. Bahwa kami berjanji bahwa mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tarian kami, dan lewat kami mendengarkan akan firman-Mu untuk hari ini Tuhan. Tuhan Yesus kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami juga dimanapun kami berada untuk saat hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adik-adik yang percaya katakan Amin. Come on adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau muji nama Tuhan. Come on. Woo. Yeay. Haleluya. Sebab Tuhanlah pencipta setiap kita adik-adik. Come on. Who is the king of the jungle? Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe. The jungle and the sea. Lebih semangat lagi adik-adik katakan. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Hallelujah. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Who is the king of the universe? And who's the king of me? I tell you, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Luar biasa banget adik-adik ciptaan Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik yang sayang sama Tuhan. Yang cinta sungguh-sungguh sama Tuhan. Yuk kita buka hati kita mau dengerin firman Tuhan. Sebab kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah memilih kami Tuhan, anak kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh ya. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan, katakan. Kau telah memilihku, menyebutku kesayanganmu. Kau yang menjadikanku sebagai anakmu.
adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berdoa agar adik-adik semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Wah, minggu lalu kita belajar tentang apa ya adik-adik? Ada yang masih ingat? Oh iya, kita belajar tentang manusia yang tidak taat kepada Allah dan berbuat dosa. Betul sekali adik-adik. Ternyata manusia yang hidup setelah Adam menjadi semakin jahat adik-adik. Di mana mereka hidup tidak mau mengikuti perintahnya Tuhan. Mereka melakukan apa saja yang mereka lakukan sampai membuat Tuhan marah. Lalu apa ya yang dilakukan oleh Tuhan saat melihat kejahatan manusia? Tuhan menghukum manusia dengan hujan selama berbulan-bulan adik-adik sampai banjir memenuhi seluruh permukaan bumi. Semua manusia dan seluruh isi bumi habis lenyap. Wah, semua manusia habis dong Kak Awong. Tidak Kak Yefri, masih ada Nuh dan keluarganya. Ada yang tahu Nuh itu siapa? Siapa ya? Yuk adik-adik penasaran, yuk kita saksikan video berikut ini. This is Noah. Hey. Noah was a good man who tried to do the right thing. Yeah. But in the time when Noah lived, he was the only man on earth who was doing the right thing. All the other people on earth were doing evil things and hurting each other. This made God very sad. So God said that he was going to send a flood to the earth that would destroy every living thing on earth because he was sorry he ever made them. But God decided to save Noah and his family. Nuh adalah satu-satunya manusia yang melakukan firman Tuhan dengan taat di antara manusia yang hidup melakukan kejahatan, sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh dari air bah. Kak Yefri, bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh nih? Wah, Tuhan punya rencana nih Kak Awong. Apa rencananya Tuhan? Tuhan merencanakan menyelamatkan manusia karena Tuhan sangat sayang pada manusia. God told Noah to build a boat and fill it with 2 of every kind of animal and bird. Colors, bird, moth, okay, all here. Noah did just that, and then Noah and his whole family boarded the boat and waited for the flood to come. The rain fell hard for 40 days and 40 nights. Water covered the whole earth, and the boat floated safely on the surface. Water covered even the highest mountains on earth, but Noah and his family were saved. God remembered Noah and all the animals on the boat. God sent a wind to blow across the earth, and the flood began to go away. After 5 months, the boat came to rest on a mountaintop. A few months later, the other mountains could be seen. 40 days later, Noah opened a window and released a raven. The bird flew back and forth until the flood had dried up. He also sent a dove out to see if it could find dry ground, but the dove couldn't find a place to land because there was still water on the ground. So the dove returned to the boat. Oh, hello again. After another 7 days, Noah sent the dove out again. This time, it came back with an olive leaf. Oh, bingo. So Noah knew that the floodwaters were almost gone. A week later, he sent the dove out again, and it didn't come back. So many months after the flood began, Noah opened the covering of the boat and saw that the ground was drying. Tuhan meminta Nuh membuat batra nih adik-adik agar Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang dapat selamat dari air bah. Apa yang dilakukan Nuh dan keluarganya selama bumi dipenuhi air bah? Nuh tinggal dan diam di dalam batra karena di luar batra hanya ada air nih adik-adik. Jadi sangat bahaya ya jika Nuh dan keluarganya keluar dari batra sekalipun saat hujan sudah berhenti. Bahkan ketika air sudah surut, Nuh masih tetap di dalam batra nih adik-adik, menunggu perintahnya Tuhan untuk keluar dari batra. Kalau begitu Nuh menunggu lama ya Kak di dalam batra? Betul sekali Kak Yefri. Tepatnya Nuh di dalam batra selama 1 tahun loh. Wow, 1 Nuh tahun. dan keluarganya sangat taat. Adik-adik,
saat ini kita juga mengalami keadaan yang hampir sama dengan Nuh, di mana kita diminta untuk isolasi mandiri dengan mengenakan masker, terus penutup wajah, dan selalu mencuci tangan jika kita berpergian sehingga terhindar dari COVID-19. Beberapa waktu lalu kita juga sekolah secara online agar tidak berdekatan dengan orang lain untuk menghindari paparan virus tersebut, Betul adik-adik. sekali adik-adik. Adik-adik, kita juga harus taat seperti Nuh agar kita terhindar dari bahayanya virus COVID-19. Jika kita tidak taat dan mengabaikan anjuran isolasi, maka kita akan seperti manusia yang terkena air bah pada zaman Nuh, adik-adik. Ayo adik-adik, kita taati pesan papa dan mama agar kita dapat terhindar seperti Nuh. He waited 2 more months, and at last the earth was dry. Then God said to Noah, "Leave the boat, all of you. Release the animals so they can be fruitful and multiply throughout the earth." Okay. So Noah, his family, and all the animals finally left the boat. Setelah keluar dari Batra, apa yang dilakukan Nuh, Kak Awong? Nuh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dan keluarganya dengan membangun mezbah. Nuh menyenangkan hati Tuhan, adik-adik. Lalu Tuhan berjanji tidak akan menghukum bumi serta isinya dengan air bah lagi, dengan memberikan pelangi. Nah, adik-adik masih bisa melihat pelangi sampai sekarang jika sehabis hujan. Itu adalah tanda bahwa Tuhan pernah berjanji dan masih tetap menepati janjinya sampai sekarang loh adik-adik. Siapa yang percaya kalau Tuhan selalu menepati janjinya? Saya Kak Jeffrey juga percaya. menjadi taat dan setia pada Tuhan adalah dengan cara adik-adik melakukan apa yang diperintahkan dan tidak melakukan apa yang dilarang papa dan mama. Juga apa yang ditulis dalam firman Tuhan. Untuk itu adik-adik harus rajin membaca firman Tuhan setiap hari agar menjadi orang-orang yang taat setia kepada Tuhan. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan selalu menepati janjinya kepada setiap kita. Sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Adik-adik, sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey. Pertanyaan yang pertama. Apa janjinya Tuhan kepada manusia? 2. Tanda apa yang diberikan Tuhan untuk mengingat janjinya Tuhan? Yang ketiga, siapa saja yang diselamatkan dari air bah? Nah, adik-adik dapat menjawabnya dan dapat dikirimkan kemana, Kak Awong? Ke WhatsApp grupnya DNA Kids maupun di Instagramnya DNA Kids, adik-adik. Nah, adik-adik dapat kirim ke situ. Dan sekarang adik-adik, mari kita sama-sama melanjutkan untuk memuji Tuhan. Adik-adik, firman Tuhannya pasti memberkati hari ini. Sebulan ini juga pasti memberkati. Ada yang ingat gak kita belajar apa? Allah adalah pencipta di minggu pertama. Allah menciptakan manusia di minggu kedua. Allah adalah penebus di minggu ketiga. Allah setia pada janjinya. Yuk adik-adik, kita sudah banyak belajar, kita mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri yuk. Goyangkan badanmu adik-adik, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Here we go. Oh, I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single
kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Yuk kita segera mulai untuk siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Hari ini kita akan membuat pelangi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 lembar kertas buffalo berwarna biru, 7 lembar origami berwarna pelangi, kapas, pensil, penghapus, lem cair, dan gunting. Shalom adik-adik, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Kak Ardian yang akan memandu kalian beraktivitas. Yuk kita mulai. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buat pola berupa 8 garis melengkung seperti pola yang kakak buat. Ini adalah pola pelangi. Ingat, 8 buah garis. Jarak antara baris yang satu dengan yang lain kira-kira 1 cm. Kita gunting kira-kira 1 cm origami berwarna merah. Setelah itu kita potong kecil-kecil berbentuk kotak. Kita ambil lem, kita olisin lem di garis paling atas. Adik-adik lakukan hal yang sama untuk warna yang lainnya ya. Warna jingga, kuning, hijau, biru, nila atau pink. Nah, yang terakhir ini warna ungu. Sekarang kita ambil lem, kita olesi di bagian bawahnya sampai merata, itu juga di sebelah kirinya. Kita ambil gumpalan kapas, kita bentuk seperti awan. Selesai adik-adik, ini aktivitas yang sudah jadi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai ketemu, bye-bye. Mami, kita sudah selesai beraktivitas hari ini. Ada aktivitas yang harus Papi Mami lakukan selama di rumah, yaitu ajak anak-anak untuk melihat pelangi sehabis hujan. Ceritakan tentang perjanjian Tuhan yang masih berlaku hingga saat ini. Biarlah anak-anak mengerti bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita akan memberi. Kita akan memberikan persembahan ya adik-adik ya. Di layar kaca adik-adik itu sudah tersedia barcode persembahannya. Nanti minta tolong sama papa mama ya di scan. Baru deh berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, yuk sebelum memberi kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, saatnya kami mau memberikan persembahan. Kami tahu Tuhan, segala yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami, papa mama, adik-adik di rumah. Kami percaya Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kami. Dan inilah persembahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ku mau mengenalmu, berjalan dekatmu, Bapa yang baik di setiap waktu. Kuatkan tanganku, menyembahmu selalu. Kaulah Bapa
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau datang menyerahkan diri untuk hari ini yang kita sudah lewati ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga akhir ini. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap janji yang Tuhan buat kami Tuhan, kami bisa melakukannya Tuhan. Bapa yang baik, berkati semua apa yang kami lakukan, khususnya sekolah kami. Berkati juga untuk kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, bisnis mereka Tuhan. Mari Tuhan berkati berlipat kali ganda. Bapa yang baik, berkati juga semua Bapa untuk Indonesia Tuhan, untuk pemimpin Indonesia. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, selaku presiden kami Tuhan. Biarlah dia memimpin negara ini penuh dengan sukacita daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Diberkati apapun itu aktivitas adik-adik di rumah, sedang belajar ataupun menonton. Biarlah Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Diberkati juga kesehatan setiap keluarga adik-adik sampai Tuhan datang kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan amin.